podcast terbaru, terkece, dan satu-satunya in this cafe universe. Omong kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Oke, keren banget. Jadi hari ini kita bakal nongkrong-nongkrong ngebahas apa itu self branding. Self branding atau personal branding nih kak? Sama aja sebenarnya. Oh iya sih, sama aja sih. Bakal kita bahas ini self branding kita itu jadi diri sendiri atau cuman jadi konten aja nih. Betul, karena biasanya nih ya Instagram itu tuh jadi tempat yang kayak kalau lo nggak perfect, lo tuh kayak gimana gitu. Instagram apalagi first account yang sudah kita omongin kemarin sama Pak Abdu. Itu tuh first account tuh yang kayak itu harus bagus, harus estetik mungkin, harus berprestasi mungkin gitu. Walaupun makannya warteg ya. Iya, betul. Warteg ya. Kayak isinya tuh kayak IG-nya di Bali, tapi sebenarnya second account-nya tuh makannya lagi di warteg gitu. IG kita di Bali, hidup kita di Bekasi. Betul. Hidupnya di Bekasi gitu. Itu cuma ngambil foto-foto yang gedung-gedung tinggi doang. Kayak gitu. Rawa-rawa itu bisa dijadiin danau itu sebenarnya. Tinggal diedit-edit aja. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan ragu, jangan bimbang, karena kita hari ini kedatangan narasumber bintang tamu yang keren banget. Siapa sih yang nggak kenal sama tokoh ini gitu? Betul, kayak orang-orang tuh pasti kenal gitu. Itu dia. Karena dia tuh selalu ada di depan layar. Betul, setuju. Entah jadi MC, entah jadi host, entah jadi apapun lah dia Multi banyak. talent, pokoknya multi talent banget. Multi talent Itu banget. dia. Oke, langsung tanpa cacicu ya. Langsung Yuk aja, ya? langsung aja. Langsung aja. Oke. Kita sambut Kak Fadli. Oke. Selamat datang di tongkrongan kita. Walaupun duduk ya, nggak nongkrong ya? Iya, benar juga. Tapi kan biasa Gen Z kan namanya tongkrongan ya. Di nongkrongan, kita jangan serius-serius ya. Betul. Santai-santai aja gitu. Sekarang. Karena dunia ini sudah terlalu serius. Betul. Gitu kan. Jangan serius-serius karena aku belum siap untuk jadi kayak di TV itu gitu loh, 10.000 di tangan istri yang tepat. Harus nyantai. Sesantai itu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik kita nih, kita kan bakal bahas self branding atau personal branding ya. Kita perlu namanya PDKT dulu. Kita kenalan dulu sama narasumber. Walaupun mungkin yang nonton di sini udah pernah tahu nih. Mungkin muncul di layar HP kalian, layar HP teman-teman, mukanya ada. Iya kan, tulis IG ya, tulis IG atau kan lagi ada acara di kampus jadi MC di depan, tapi nggak pernah tahu namanya, gitu. Nah boleh Mas Fadli kenalan dulu nih sama penonton yang mungkin lagi dari tadi nongkrongin di depan layar HP maupun layar laptopnya gitu. Oke, berarti jongkok ya dia. Nggak gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Fadli Lawahis. Apa kan sebagai apa palingan? Aku sekarang mahasiswa semester 7 di KPU Universitas Cirebon gitu sih. Gitu aja palingan. Kenapa kita mengundang si Bro Fadli ini? Anjay, Bro Fadli itu banget loh. Karena yang kita tahu ya, yang aku kan angkatan 23 ya, dan aku emang cuman beda satu tingkat. Betul. Gitu ya sama Kak Fadli ini. Jadinya aku tuh udah sering ngeliat beliau gitu ya. Terus kayaknya, di IG-nya aktif banget ini. Aktif banget mengenai konten personal branding lah, self improvement lah. Betul. Jadinya kita kayak, cocok nih kayaknya untuk maba-maba sekarang yang barangkali masih takut untuk kayak menunjukkan jati dirinya. Betul. Gitu. Tapi emang aktif banget ya, sampai saya penasaran nih, sibuknya ngapain aja sih? Waduh. Sibuknya apa aja nih sampai aktif banget tiap hari selalu ada postingan. Betul. Keren banget. Sebagai mahasiswa tentunya saya sibuk belajar ya. So pasti. Ya. Tapi selain kuliah, alhamdulillah juga ikutan beberapa organisasi internal kampus, ada UKM, ada KPM. Terus eksternalnya ikutan juga di Forum Genre Kabupaten Kuningan, ikutan juga sempat di JPZ Kabupaten Kuningan. Awal-awal semester ikutan HMJ juga. Oke. Gitu ya, sampai alhamdulillah sekarang juga masih bardir kesana kemari ya gitu. Alhamdulillah gitu. Padat banget ya. Padat. Semester 7 gitu. Jangan diingetin dong, boleh pakai itu. Tapi ya, sedengar-dengar aku, penglihatan aku di Instagram aja, katanya pernah jadi duta genre. Betul, Duta genre. alhamdulillah. Gitu. Iya. Itu di tahun berapa tuh? Alhamdulillah, waktu itu di
kasih kesempatan buat di Duta Genre tahun 2023 di Kabupaten Kuningan. 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu berangkat ke Jawa Barat dan dari Duta Genre Jawa Barat Intelijensia gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, ini kayak nggak heran kenapa kita harus mengundang bro ini. Iya. Aduh. Karena omongan, walaupun kita sering bercanda nih ya dari tadi ya, tapi isi omongannya tuh kayak daging semua. Amin. Ini ada gajinya, ada lemaknya nggak ya? Tapi dengarnya insecure. Iya. Jadi Gimana ya? Dengarnya insecure tuh. insecure ini ya. Kayak mau pinjam duit nih kayak gini-gini. Boleh ada 100. Oke, kita kembali ke perbincangan kita nih. Kita mulai dari yang basic-basic dulu ya. Menurut Kak Fadli, self branding itu apa sih? Yang kayak gimana sih self branding itu? Oke, self branding ya. Self branding itu sama seperti kita tanda kutip jualan barang sebenarnya ya gitu. Kalau kita nyebut sebuah brand itu pasti teringat sesuatu gitu. Kalau misalnya kita nyebut susu kotak, kalian pasti udah tahu nama merek yang akan kalian sebut. Iya, Oke. oke. Kalian nyebut misalnya pencuci piring itu, Iya. udah tahu kan mau nyebut apa. Oke, Nah, Sunlight. boleh. Aduh, aku nggak mau nyebut tadi ya. Mama Lemon. Aku nyebut apa ekonomi deh. Beda-beda nih. Itu kalau ekonomi bisa berbanding ini nih, bisa ekonomi finansial, Oh iya, bisa. benar. Sabun cuci baju ada. Ada. Nah, Lanjut. Nah, tadi kan sama seperti produk gitu ya. Nah, dengan kita itu sama juga kayak gitu. Misalnya ketika kita nyebut seorang selebritas yang jadi host di TV, itu kalian sudah tahu namanya siapa. Begitupun kita. Artinya kita tuh ingin dikenal dan mau dicitrakan seperti apa di sosial media. Ini by the way, sorry ya, saya mau ngomongnya agak aneh, lagi sariawan gitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada adem cari nggak di sini? Lebih kurang kayak gitu. Jadi kita mau dikenal sebagai apa untuk tampil di dunia digital gitu. Berarti jatuhnya kayak apa ya? Bisa dibilang pencitraan gak sih? Nah itu dia. Nah, itu soalnya Uniknya di situ. Jadi personal branding dan pencitraan itu menurut aku juga memang garisnya tuh, batasnya tuh tipis sekali gitu. Karena memang kalau kita sama-sama tahu ya, sosial media tuh nggak mungkin kebobrokan kita yang kita dikasih lihat ya. Iya, betul. Namanya sosmed tuh pasti kayak etalase diri kita. Selayaknya etalase, kita cuma ngasih lihat yang terbaik yang Betul. kita punya. Yang berbeda dengan pencitraan adalah ketika yang kita tampilkan itu fake. Itu bukan kita yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita, jadi kalau kata orang-orang mah bukan cuman talk the talk aja, bukan cuma ngomong, bukan cuma nyampain, tapi walk the talk, menjalankan apa yang dia ngomongin. Kalau kita ngupload kita sebagai beauty influencer, ya kita harus beauty gitu loh, maksudnya menerapkan itu. Kalau kita sebagai public speaker influencer, ya kita harus public speakernya yang gak bagus banget, tapi minimal bisa mumpuni sesuai dengan taraf kita nyampein di sosial media kita. Berarti emang harus sesuai passion kita ya? Betul, iya betul. Jadi mulai dari apa yang kita suka. Oke. Tadi kalau bicara mengenai self branding, berarti harus be myself aja gitu. Betul. Jangan jadi orang lain. Kan beda-beda ya. Kalau pencitraan itu kita fake. Tapi kalau misalkan Iya. self branding berarti ya udah kita jadi diri sendiri aja. Iya. Kita sendiri gitu ya. Kita di bisa sisi apa? terbaiknya. Betul. Betul. Tuh. Tapi orang-orang bilangnya tuh flexing, gak sih? Masuk apa maksudnya? Mungkin pencitraan itu kan bohong sama diri Betul. sendiri. Nah, kadang ada yang kayak, ih lu flexing banget sih gitu. Itu gimana? Kalau ada orang yang flexing ya, kalau aku prinsipnya gini, ketika aku punya sosial media, laman sosial media aku itu rumahku. Oke. Kalian lihat rumahku seperti itu yang kalian lihat. Oh. Kalau kata kalian aku flexing, itu kata kalian gitu. Oh, Ya, maksudnya iya. gitu kan? Iya. Ya sok baik kata kalian flexing, ya bukan berarti jadi angkuh ya, tapi yang kayak akunku ini aku perlakukan seperti rumahku. Aku punya house rules atau aturan tuan rumah. Iya. Jadi ketika aku punya ini, ya ini propertiku, milikku, punya aku gitu. Jadi yang punya makna, ya aku kan punya makna dalam setiap postingan. Postingan yang aku kasih itu pasti ada makna yang aku mau maksudkan. Ketika itu maknanya berbeda, ditangkap oleh orang lain, tapi akunya sudah ngusahain untuk ngasih makna yang aku mau, tapi dia nangkapnya berbeda, ya udah. Mau gimana lagi gitu, maksudnya iya. akan tetap ada yang berkomentar seperti itu, akan tetap ada orang yang sinisin apa yang kita lakuin. Jadi ya perlakukan sosial media sebagai rumah kita, house rules-nya kita punya. Jadi ketika ada orang komentar yang
dia mah ABCD segala macam dengan kita upload kebaikan gitu ya. Nah, itu kan rumah-rumah kita gitu. Wayahna kamu juga kan kalau bertamu kakinya nggak boleh angkat meja mah di rumah aku mah gitu kan. Oh, Itu kan iya. pasti Ada nggak boleh aturannya, kan. ada aturannya, tidak betul. tulisnya, Kayak gitu. gitu. Jadi sama seperti rumah kayak gitu. By the way, keren banget ya. Iya, keren banget. Keren banget. Gimana kalau aku nih, aku kan passionnya tidur nih. Waduh. Aku suka tidur. Gimana cara branding diriku yang tukang tidur ini? Bisa. Branding Bisa. ini apa namanya? Promosi kasur. Itu Bisa. bisa. Promosi Aku nih kasur. pelor, nempel molor Ada biasanya. kok di YouTube tidur 20 menit di YouTube ada yang nonton ada viewsnya. Gabut banget orang-orang ya. Terus kalau tadi pertanyaannya adalah tidur, aku juga bingung ya. Nge-branding tidur tuh apa yang di-branding ya? Semua orang kayaknya butuh tidur. Itu mah kebutuhan ya, bukan passion ya. Itu kebutuhan, bukan suatu branding itu. Kak Fadli, sebenarnya kalau untuk zaman sekarang itu self branding tuh masih penting nggak sih? Lebih penting penting atau butuh kira-kira nih untuk manusia yang ada di bumi ini? Misalnya yang ada di muka bumi ini. Iya itu. Kalau soal zaman sekarang butuh atau enggak self branding atau personal branding, buat aku pribadi, aku berpandangan butuh. Oke. Karena balik lagi zaman sekarang katanya ya dari orang-orang yang sudah melalui kehidupan bekerja di atas sana, salah satu medium untuk kenalan lebih jauh sama kita calon karyawan itu adalah sosial media gitu. Meskipun ada LinkedIn segala macam gitu secara profesional, tapi sosial media sendiri kan sebenarnya jadi medium ngasih lihat gambaran kehidupan kita sehari-hari. Itu kan juga yang ngasih lihat siapa kita sebenarnya gitu kan. Nah, inilah jadi ajangnya gitu untuk ngasih lihat kualitas kita. Mungkin di lain sisi profesional, sisi-sisi yang non profesional yang lebih ke personality segala macam bisa di situ. Kenapa penting? Karena selain tadi pencarian orang dan juga itu bisa jadi selain peluang kerja, jadi peluang uang yang lain. Mungkin nggak semua orang bisa dapat kesempatan viral ya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kita viral. Sedangkan kayak gitu. Jadi momen-momen ini dimanfaatin. Ditambah lagi semua orang zaman sekarang tuh pada punya HP. Nggak mungkin nggak punya HP, nggak mungkin nggak punya IG. Apalagi pengguna Instagram di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Seingat aku tuh yang ketiga atau yang keempat gitu. Jadi ini peluang yang lebih gede lagi, ditambah lagi. Ini kan terhubungnya ke seluruh dunia ya. Siapa tahu nyambungnya juga bisa ke Amerika, ke Singapura segala macam. Peluang-peluang itu kan jadi makin gede. Amin. Gitu. Tapi iya banget loh, karena kayak aku tuh mau ngelamar kerja, mereka tuh malah mintanya tuh Instagram aku. Instagram lebih ke Instagram sama TikTok sih, karena kan dua itu yang sering platform yang sering digunain ya untuk zaman sekarang. Jadi mereka kayak boleh drop CV sama Instagram sama TikTok kamu atau nggak sosial media kamu yang kamu punya gitu. Jadi ternyata orang-orang yang mungkin udah punya usaha sendiri atau lagi yang cari rekrut orang itu tuh ngeliatnya tuh dari ini loh apa Instagram media, benar. Iya. Itu jadi lebih mending jadi diri sendiri atau bikin konten kayak udah ala-ala konten kreator yang lain ngikutin zaman. Selain karena julid dan sebagainya, kan sekarang sosial media sudah ada namanya algoritma. Nah, karena ada yang gampang FYP, ada yang gampang naik ke permukaan, ada yang susah naik ke permukaan. Nah, tadi pertanyaan nyambung sama pertanyaan Jani, mending bikin konten yang be myself aja atau memang ngikutin tren yang lagi berjalan gitu loh. Ya itu sebenarnya yang jadi challenge-nya ya. Challenge zaman sekarang ketika kita mau nyari irisan atau pertemuan antara niche-nya kita, kontennya kita sama tren zaman sekarang. Betul. Itu sebenarnya challenge-nya aja sebenarnya. Oke. Apakah kita harus selalu ngikutin arus tren? Selalu mungkin enggak ya, tapi beberapa tren yang mungkin relevan bisa kita ambil. Karena nggak semua tren kadang-kadang juga cocok sama yang kita lakuin kan. Nggak apa-apa banget gitu. Kayaknya velocity semua kali ini. Ya itu juga kan macam-macam gitu. Jadi balik lagi, ketika kita personalitinya apa, kalau dirasa cocok ambil, kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa gitu. Toh menurutku algoritma Instagram juga selalu memberikan sosial media secara umum ngasih konten kita tuh ke orang-orang yang emang butuh konten kita juga gitu. Akan selalu seperti itu. Jadi challenge-nya di situ. Pilih saatnya kita memilah nih tren sekarang ini masuk atau enggak gitu untuk niche-niche kita yang mau kita masukin gitu. Oke. Tapi biasanya juga tren itu kita bisa selalu ikutin, bisa aja dari lagunya gitu kan. Jadi kadang kan Instagram sekarang udah ada kita posting terus pakai lagu gitu kan. Karena lagu juga kita bisa jadi kayak dikenal sama orang lain gitu. Dan sosial media kan juga udah ngasih tahu ya kayak
ini lagu-lagu yang lagi trending, nah itu juga Iya. ngebantu. Bantu. Iya betul, sih, betul. benar-benar. Nah, boleh gak sih nih kasih tips sedikit untuk para bro-bro kita yang lagi nonton di sana itu, Asik. gimana sih tips untuk kita tuh pede dan konsisten gitu? Betul. Kalau soal tips ya, yang bisa dimulai adalah buat bro-bro yang lagi nonton, asik. Brosis ya, ada ceweknya Bersiap, barangkali. Iya betul, berhasil. Yang bisa kita lakuin untuk konten adalah yang pertama tentu saja knowing yourself first. Kita harus tahu siapa kita dulu sebenarnya. Tuh. Iya. Kadang-kadang tadi kalau kita nggak tahu kita siapa, jatuhnya ikut-ikutan. Betul. Jatuhnya latah-latahan aja, ayam-ayaman doang gitu ya. Nah kalau kita nggak tahu kita siapa, kita nggak akan tahu kan apa yang akan kita buat. Jadi yang pertama kita tahu dulu kita tuh siapa, sukanya apa, kita mau dikenal sebagai apa, keahlian kita apa aja, yang itu yang akan di-capture di sosial media kita. Oke. Setelah kita tahu, kita mulai. Kalau nggak dimulai, nggak akan bisa. Betul. Betul. Cuman stuck di ide doang ya. Ide itu akan mahal ketika dijalankan. Iya. Kalau ide doang nggak akan kelihatan idenya. Betul. Jadi tadi ya, ketika udah tahu kita siapa, mulai. Kadang-kadang itu challenge-nya ketika mulai. Iya. Aduh, HP-nya belum bagus. Aduh, audionya gembel misalnya gitu. Karena nggak kedengeran. Aduh, aku nggak punya studio yang cukup, nggak punya rumah yang estetik gitu kan. Ya kalau misalnya kenapa harus nunggu semuanya bagus gitu? Ya. Toh nggak bagus. Banyak kok konten-konten di luar sana yang sebenarnya kayak kita sekarang. Tembok-tembok yang mungkin tembok-tembok rumah kita, nggak yang kayak sinetron-sinetron zaman dulu rumah tingkat ala Amerika gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak harus nunggu sempurna untuk memulai. Mulai aja dulu gitu dengan sumber daya yang kita punya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Tadi challenge-nya adalah konsisten. Memang benar banget konsisten itu susah gitu. Aku pribadi juga masih struggle banget nih soal konsisten di sini. Tapi satu hal yang aku coba untuk bikin konsisten adalah bikin jadwal sih, sederhana tapi repot sebenarnya. Jadwal plan, kayak Betul. konten plan gitu Content plan, ya. Benar. planning. Atau sesederhana kita nulisin idenya apa aja dulu. Oke. Meskipun mungkin belum punya skrip, belum punya mau diapain, tapi at least idenya udah ada dulu. Oke. Makanya ketika kita punya waktunya, punya sumber dayanya, bisa langsung kita kerjain gitu. Memulai konsistensi dengan menampung ide-ide yang kita punya dulu gitu. Kenali kitanya, mulai aja dulu. Buat konsisten, mulai dari catat ide-idenya dan mulai lagi dari awal. Mulai kenal lagi dari kitanya, mulai lagi dari Muter. prosesnya. Iya, Itu berputar terus di situ ya. Iya. Kayak untungnya Hidup masih berputar. gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong mengenai tips and trick cara mulai konten nih. Nah, kadang tadi juga dinotis sama Jani bahwa ada haters, ada julid-julidin gitu. Gimana tips and trick sekarang buat teman-teman yang memulai tapi masih overthinking? Overthinking mau Itu konten aku cuma juga takut di kata-katain, takut nggak sesuai sama kesukaan orang lain, itu gimana caranya? Iya. Kenapa kita takut dulu itu kali ya? Kenapa kita takut? Kalau menurut aku sebenarnya, aku tuh yang lucu adalah sebenarnya kita terasa takut kita tuh melindungi kita. Oke. Iya kan? Kalau kita takut tuh sebenarnya kita tuh nggak melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan. Nah, takut overthinking ini kita takut hati kita tersakiti sama Itu dia, betul. Nah, walaupun sebenarnya ketika realitanya nggak sejahat itu kan. Jadi yang pertama adalah ketika kita takut atau enggak, coba kita tanya lagi. Ketika pikiran-pikiran muncul itu ya, pikiran-pikiran negatif itu muncul, kita tanya lagi. Emang benar ada orang yang sejahat ini ya? Gitu. Ada orang yang punya waktu untuk ngelakuin itu kepada kita. Pertama, saya bukan Presiden Joko Widodo, saya bukan Prabowo, saya bukan Bukan public pejabat. figure. Iya, Ya mungkin aja komen-komennya masih teman-teman sekelas, gitu ya. Teman-teman sesirkel aja. Gitu. Jadi kayak ya udah, apakah possible? Apakah kemungkinan itu besar untuk kita dikomen sejahat itu sama orang-orang? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, toh kita ngelakuin apapun, baik lagi akan selalu ada yang suka, akan selalu ada yang enggak. Jadi gitu. itu mah selera aja. Kalau kamu nggak suka komen negatif, aku mau malah kasihan sama orang yang komen negatif. Gitu. Kenapa Sayang tuh? sekali, berarti kamu sangat punya banyak waktu ya untuk Oh, iya. seperti itu, gitu. Itu sih palingan. Tapi kan sebenarnya lebih ke overthinking yang apa ya? Kayak misal nih kita bikin konten, Yeah. aku bikin konten a day in my life, atau kayak aku bikin konten kata-kata hari ini. Betul. Gitu. Nah itu tuh nanti kan tadi karena bukan public figure yang
apa ya, yang pejabat tinggi atau gimana harusnya kan masih teman-teman kelas. Kadang teman-teman kelas itu yang ngeselin, yang tiba-tiba kayak kata-kata hari ini ini gitu. Kadang suka diledekin. Ketemu ya, pas ketemu ya. Pas ketemu, misal dia baru lihat, terus nanti pas di kelas aku datang, ada dia di situ, dia lagi nonton konten aku, suaranya digedein banget, terus yang kayak ini siapa nih, kan suka kayak gitu. Jadi kan kayak, ih malu gak sih? Sebenarnya bukan malu karena kita bikin kontennya, tapi kayak malu aja, ngerti gak sih? Iya. Kalau aku malah ketika aku digituin sama teman-temanku ya, ketika aku kayak, apa ada konten study dinten kayak gitu. Kalau aku pernah tuh ada di posisi teman-temanku tuh kayak kalau ketemu aku study dinten gitu, itu artinya kontenku berhasil. Oh iya, benar juga sih. Karena itu yang nempel di kepala mereka ketika nonton kontenku. Artinya yang kita sampaikan nyampe. Nah itu jadinya menurutku itu malah sudut pandangnya berarti berhasil, kena loh sama konten gue gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sampai ada yang ngegedein volume kita di kelas segala macam, promosi gratis itu mah gitu ya. Anggap aja gitu ya. Lumayan gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih belum nyaman, kayaknya memang harus membiasakan untuk nyaman juga sih. At the end sebenarnya itu mungkin orang-orang yang pengen support kita sebenarnya, tapi dia tuh belum tahu belum tahu cara yang nyaman, yang baik untuk mensupport orang. Mungkin dengan cara ngeceng-cengin adalah cara untuk mensupport konten-konten kita, kan dapat promosi gratis, semua orang jadi tahu kita bikin konten apa gitu kan. Itu menurutku jadi kayak promosi gratis aja. Tapi ya nih ya, selama kita ngobrol nih sama Kak Fadli nih ya, kan kita ngomonginnya kayak tentang apa ya, negatif kalau misalkan kita udah upload konten. Entah tadi kita bilang ada haters lah, ada yang ngecek-ngecengin lah atau apanya lah gitu. Nah, yang tadi aku lihat tuh ternyata Kak Fadli tuh positive vibes dan negatif, kayak positif, bukan positif, positive vibes, cuman kayak positive thinking. Nah itu, karena kadang yang tadi kita omongin tuh kita selalu ketakutan kita, tapi Kak Fadli tuh kayak mematahkan kayak, ya lo tuh harus pede karena lo tuh mau ngebangun branding lo gitu. Saking positifnya aku penasaran, pernah struggling gak sih? Wah, penasaran nih. Gimana dong? Ini seru deh. Positif mulu nih. Ini seru. Kira kali gak pernah struggling kan jadi positif mulu gitu. Ini seru. Tolong editor ini dilamain, gak apa-apa ya editor ya. Ini boleh ada yang ngeklik TikTok kayaknya. Kalau saya pernah struggling atau enggak, tentu saja pernah ya, kita pernah. Cuman nggak diupload aja. Pasti pernah struggling ketika, kan kita nggak pungkiri ya, meskipun katanya setiap orang tuh nggak sempurna, setiap orang baik segala macam, itu benar gitu. Tapi kita sebagai manusia, ketika lihat orang kita anggap lebih bagus, kita pasti ngerasa kok gue nggak segitu ya. Nah, gue nggak segitu ya gitu. Ya pernah ada sih hal-hal seperti itu. Akan selalu ada yang seperti itu, akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita, dan aku akan selalu ngerasa seperti itu sampai hari ini pun. Ketika aku lihat teman-teman sekelasku ya, atau seangkatanku, atau bahkan adik tingkatku yang mereka udah lebih bersinar saat ini, lagi terang-terangnya gitu ya gitu, ada perasaan dia waktu masih semester awal nggak belum ada tahap itu. Nah ada gitu kan ya, struggling ada. Yang terpenting adalah kalau kita udah mulai struggling atau mulai ngerasa bahwa kita nggak cukup, ya nggak apa-apa kalau kita ngerasa nggak cukup gitu. Akan selalu ada perasaan nggak cukup dalam diri kita, itu nggak apa-apa. Mau diapain lagi gitu. Kalau kita malah ngerasa mau maksain kita, gue lebih baik segala macam, malah itu bakal apa ya, maksa, perasaan itu bakal maksa kita untuk ini liatin gue gitu. Iya nggak sih? Kadang-kadang ketika kita pengen perasaan negatif kita beneran kelar, aduh gak mau kayak gini, gak mau sedih, gak mau insecure, kita malah makin insecure, kita malah makin sedih karena dianya tuh maksa supaya dianggap perasaannya. Dengan aku mengiyakan bahwa ya udah, toh dia sama dia, aku mah aku, itu jadi bikin ngasih ruang buat perasaan gak cukup itu ada, dan gak apa-apa. Toh dia sama dia, aku mah aku, ya nggak apa-apa, akan selalu seperti itu gitu. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Sama gak di-upload aja tadi. Iya Oke aja deh. Okein aja gitu. Tapi Kak Fadli ini pernah ngerasa kehilangan jati diri nggak? Karena selalu fokus kayak
terlalu fokus branding gitu, kayak branding gue harus bagus, branding gue tuh sebagai ini. Soalnya kadang ada kayak Instagram kayak dia tuh brandingannya host, brandingan MC gitu-gitu kan. Jadi kayak gue harus upload konten tentang host, gue harus upload tentang MC gitu. Iya. Pernah nggak? Ada ya tahap-tahap dimana mungkin bukan harus, tapi aku ngelakuin apa yang aku kasih tahu di konten nggak ya gitu. Takutnya tadi pencitraan gitu. Aku ngomongin soal public speaking bagus misalnya, aku ngomongin soal gaya hidup sehat, aku ngomongin tentang overthinking, aku ngomongin tentang menerima diri sendiri. Akunya udah gitu nggak ya seperti yang aku catat, akunya udah kayak gitu nggak ya seperti karusel yang aku upload gitu kan. Tapi yang aku pahami bahwa ketika aku kayak gitu, aku tuh memahami kontenku itu bukan sebagai menggurui orang lain, enggak. Tapi kontenku adalah diary. Oh, diary. Diaryku. Kalau teman-teman cek di Instagram @lawahis_. Masuk. @lawahis_. Editor tolong dicari ya. Ada di bawah ada ya. Nah, itu tuh emang ada konten-konten video, ada konten-konten yang lain, tapi kan aku dulunya aktifnya konten tulisan. Seperti yang tadi aku bilang, kayak caption panjang kayak gitu. Sekarang jadi karusel. Nah, semua konsep postingan itu tuh berangkat dari keresahan, rasa sedih, dan curhat basically. Benar-benar curhat gitu. Kayak ada topiknya itu salah satunya nggak apa-apa kalau mencintai diri sendiri, mencintai sendirian. Itu basically curhat kayak gitu. Dan itu kayak tempat numpahin perasaan aja, bukan untuk kayak aku ngomongin kamu nih, aku lebih pintar nih, enggak. Kayak sok deh, ini cerita aku, kamu mau denger silakan ya, gitu aja. Jadi sosial media sebagai tempat bercerita aja jadinya gitu. Ya sih, soalnya kadang kita kalau lagi sedih, kalau lagi patah hati, kalau lagi seneng atau apapun itu, suka ada kata-kata yang kayak kata-kata mutiara gitu. Ya kan, gue pengen share ini nih karena ini sebenarnya kata-katanya bagus gitu. Tuh, dan katanya kan kita seorang seniman, siapapun sebenarnya punya karya itu lebih produktif ketika dia lagi sakit hati. Paling juga lagi galau-galau, lagi sedih-sedih, malah lebih kepikiran bikin puisi, apa. Nah, itu kan terjadi juga dengan dunia konten sebenarnya. Makanya ketika bikin kontenku lebih ke negatif, tapi ngasih pesan positif, misalnya kayak gitu, ya kayak gitu-gitu. Berangkat dari keresahan, rasa sedih yang diangkat dari konten aja. Sering sedih nih berarti. Mbak sad boy, kayaknya ya. Gimana sih cara bikin konten, membangun konten tuh yang fun, yang ceria gitu. Tadi ngomongin sedih ya? Iya, ngomongin fun nih. Sedih. Soalnya kadang kan mungkin kata-katanya sedih, cuman kita tuh pengen ngebawainnya tuh fun gitu loh. Cuman jadi kayak kata-katanya keren nih gitu. Oke. Kalau gimana caranya supaya mengemas konten yang tadi mungkin sebenarnya pesannya tuh sedih, berat, sedih gitu, tapi pengen dibawain secara fun. Kalau dibawain fun kayaknya susah ya, kayak gak mungkin kan selamat meninggal gitu, kayak gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kalau misalnya dibawakan secara ringan, bisa kayaknya gitu. Nggak bisa kalau mau main pesan-pesan sedih jadi fun. Tapi dibawa ringan kayaknya bisa. Kayak misalnya pastiin, kalau aku pribadi biasanya memastikan kata-kata yang pasti atau skrip yang aku buat itu dia pakai bahasa sehari-hari gitu ya, pakai bahasa yang tadi, bahasa gaul, bahasa komunikasi setiap hari gitu. Ditambah lagi pakai kata-kata, kalau misalnya memang kontennya adalah tentang kesedihan, kontennya ada tentang kehilangan, tentang duka, tentang diputusin segala macam, pakailah kata-kata yang menenangkan gitu kan. Kadang-kadang jadi baik lagi ya, karena kita kan mahasiswa komunikasi. Fokus komunikasi itu bukan cuma tentang kita yang mau nyampein apa, tapi fokus komunikasi adalah gimana caranya yang nerima pesan ini ngerti apa yang kita omongin. Nah, itu adalah caranya gitu, supaya orang lagi patah hati kan mereka gak mau dipapagahan, kan orang Sunda namanya. Gak mau dipapagahan apa sih? Gak mau dinasehatin gitu ya. Nah, jadi maaf ya, saya bukan orang Sunda. Kita dengan kata-kata yang lebih merangkul, dipuk-puk gitu, kayak gitulah, sesuai dengan kebutuhan audiens. Misalnya kalau kontennya sedih, orang sedih tuh biasanya butuhnya diapain sih? Nah, berarti begitulah cara kita bikin konten gitu. Berarti di pemilihan diksi ya kalau kita bicara ya. Kalau video berarti tergantung juga ke editingnya betul. juga ngaruh ke musik yang dipakainya gitu. Kadang tone warna tuh
Kalau warna biru sedih, warna oranye agak sedikit ceria gitu. Kan gak mungkin. Kalau warna merah itu klarifikasi. Benar. Perjuangan biasanya. Takut banget. Perjuangan bypass Jalan kan. perjuangan. Jangan perjuangan. Agak disapu-sapu dikit ya guys ya, gak apa-apa walaupun agak untung aja ada jalan perjuangan. Nah tapi Kak Fadli ini kapan sih memulai kayak berpikir kayak oh gue udah harus memulai brandingan di Instagram gitu. Pada saat apa? Kalau pertanyaannya mulai branding, sebenarnya baru sadar ketika kuliah. Oke. Awal-awal masuk kuliah, berarti 2022. Tapi kalau udah mulai tadi caption panjang itu Oke. ceramah di Instagram itu dari SMA. Oh, dari dulu tuh. Caption panjang, iya. Aduh, jauh kelipan. Di caption panjang itu di SMA. Jadi SMA kelas 11. Biasa anak SMA tuh banyak masalah sendiri ya, masalah yang dibikin kepalanya sendiri. Ya, skenario sendiri. Betul. Nah, dan berangkat dari situ, kebetulan suka nulis diary. Nah, diary itu kan kalau kita ngupload diary banget, telanjang banget ya, terlalu eksplisit untuk dikasih tahu ke orang gitu, terlalu rapuh lah kita aja nantinya gitu. Jadi diolah lagi untuk jadi caption. Jadilah konten-konten panjang di Instagram, teksnya ke pas SMA, pas kuliah baru. Oh kayaknya ngambil niche-nya ini deh, mau kayak gini deh, kayak gitu. Ping di caption ya. Betul. Ya. Tapi ada role model nggak sih? Soalnya nih ya, pas waktu aku, ini kayaknya agak bikin Kak Fadli melayang ya. Soalnya ya pas waktu aku maba tuh, waktu itu tuh ada KPM tuh protokoler apa tuh yang seminar tuh mahasiswa. Seminar protokol apa event organizer? Seminar PPN. kayaknya, PPN. Nah itu si PPN itu Kak Fadli kan jadi host tuh MC-nya, betul. Jadi MC-nya. Nah aku MC. tuh datang di seminarnya itu karena emang lagi gebut-gebut aja kan. Terus habis itu ngeliat Kak Fadli tuh kayak ih kok dia keren ya, bisa bisa membangun suasana ketika di saat audiensnya tuh kayak lagi ya udah sibuk sama sendiri gitu kan. Dan kayak waktu itu moderator apa sih tuh siapa narasumber. Nah narasumbernya tuh belum datang. Jadi tuh kayak oh dia kerennya bisa membangun suasana yang tiba-tiba itu. Jadi kayak aku langsung cari IG-nya. Oh ternyata dia kayak gitu. Pantes. Dia nge-fly nih saya. Dulu kan? Makanya aku bilang ini tuh kayaknya bikin Kak Fadli nge-fly gitu. Tapi Kak Fadli sendiri ada ini enggak? Role modelnya? Dalam konten atau dalam apa? Iya, dalam konten mungkin. Dalam konten ya, aku nggak pernah bikin itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya aku terpengaruh sama konten siapa, dulu zaman Instagram, TikTok baru naik. TikTok lagi seru-serunya di masa pandemi. Itu tuh ada konten kreator Lutfi Afansyah. Tahu nggak? Yang hai kok, gitu. Bahasa korporat. Tahu. Yang dulu berdua itu ya. Salah satu yang mempengaruhi kontenku gitu. Mungkin nggak sekomedikal itu ya, tapi dia kan juga lumayan cas-cicus ngomongnya gitu. Itu jadi yang mempengaruhi aku untuk punya konten-konten seperti itu. Kalau di yang konten-konten edukasinya, kebetulan aku selain konsumsi konten di Instagram juga kan di YouTube. Di YouTube juga sering nonton konten-konten talk show gitu. Belakangan tuh nonton YouTube-nya Raditya Dika gitu ya. Kemudian juga ada kebiasaan suka di kontennya Great Mind, Marisa Anita, itu kontennya seperti itu. Jadi mereka itu yang di YouTube kan biasanya format kontennya lebih panjang. Mereka biasanya bawa topik yang lebih berat, lebih serius gitu kan. Tapi mereka tuh bisa bikin aku paham, bisa bikin aku jadi senang sama topiknya itu. Nah, aku ngadopsi itu juga gitu. Kayak gitu sih jadinya. Nggak kerasa ya? Iya. Kita udah ngomongin self branding dari A sampai Z. Bahkan aku aja nggak tahu udah berapa lama nih duduk di sini nih dari tadi ngomongin self branding. Ini udah berapa menit ya? Udah berapa menit ya? Ini tuh kita ngomong dari tadi, mulu dari tadi. Tapi seru banget. Betul. Seru Gue banget. jadi tahu yang namanya tuh kayak self branding tuh ternyata penting ya, bukan untuk cari kerja aja, tapi biar orang-orang tuh kenal kita tuh sebagai siapa sih gitu. Iya bener banget. Nah, jadi seperti biasa ya, sebelum diakhiri
setiap narasumber Itu dia harus dikasih kata-kata. Hari ini. Editor, tolong ya nanti dikasih edit-editan yang bagus. Misal di sini ada gunung meletus, di situ ada meteor jatuh. Kemarin kan meteor jatuh ya di Cirebon ya. Jadi harus Iya bener, ada meteor jatuh Cirebon kemarin apa banget ya? katanya dia ke Tol Ciperna. Nah, nanti harus ada kayak gitunya. Iya, ada gunung berapi, Ada ada gunung berapi, meteor, ada ada dinosaurus di belakang. Nanti ada naming right tuh. Iya, Omong betul. kosong. Di atas naming right omong kosong di atas, oke? Ya, so kita mulai kata-kata hari ini Kak kapan nih? Fadli. Waduh, oke baik teman-teman semuanya. Tentu saja tetap jadi diri sendiri karena dirimu sudah lebih dari cukup. Dan kata-kata hari ini membangun personal branding banget nih. Parah. Biar kayak gimana ya, kayak mengajak semua orang tuh kayak ayo kita lebih aktif lagi di Instagram. Betul banget, Karena keren anak-anak juga. Gen Z tuh sosokan kayak PP-nya nggak ada, followers doang banyak. Kosong ya? Terus habis itu nggak ada foto-fotonya. Dikunci lagi? Iya, dikunci Iya, lagi. Udah kayak gitu dikunci lagi. Terus kalian mau ngapain buat sosial media gitu. Tetap personal branding, tetap personal branding tapi nggak bohong, nggak pencitraan Iya. karena jadi diri sendiri di sosial medianya. Itu poin-poinnya, guys. Poin pentingnya tuh seperti Oke, itu. karena kita udah di penghujung acara, kita cabut dulu ya. Betul. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita KPI, KPI UIN. Uin Sibers yang terjadi Cirebon. Cirebon. Di subscribe, nyalain loncengnya kalau kata Di orang-orang, di like, di share juga gitu. Oke, seperti biasa, jangan lupa omong kosong boleh Boleh ngomong ngomong, tapi tapi gak gak boleh boleh kosong. Bagi jeruk dong. Udah kan nih? Thank you. Ini udah kan? Dah, yuk Yeay, kita balik.